Assalamualaikum. Ketemu lagi di YouTube channel aku, Siti Rizia Official. Apa kabarnya teman-teman semua? Aku doakan ya, semoga baik-baik semuanya. Yang sakit cepat sembuh, yang lagi berjuang cepat selesai perjuangannya sehingga sembuh, dan yang sudah sembuh dan sehat semoga dimudahkan segala rezeki dan urusannya ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, aku mohon dukungan subscribe kalian ya, dimanapun kalian berada. Untuk yang baru pertama kali menyaksikan video aku, salam kenal ya, aku Siti Rizia. Teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang cara sehat asam lambung ala Rasulullah. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang ala Rasulullah, sudah pasti kita tahu ya, terutama kita yang muslim pastikan Rasulullah itu kan panutan kita ya kan, suri tauladan dalam segala hal, terutama dalam kehidupan, yaitu untuk menjaga kesehatan. Nah, asam lambung itu suatu penyakit yang hampir dari 2000-an orang menderitanya, khususnya untuk kaum dewasa ya. Jadi asam lambung itu hampir rata-rata orang mengalami ya. Sebenarnya sih asam lambung ini ada dia tingkatnya, ada yang udah masih sedang, masih low, ada yang udah medium, ada yang udah parah atau kronis ya kan. Nah, apakah itu bisa sembuh? Bisa, insya Allah bisa sembuh. Asam lambung ini bukan penyakit yang parah sehingga takut ya, takut mati, takut ini, khawatir apa segala macam ya. Asam lambung itu penyakit yang bisa disembuhkan. Nah, asam lambung itu penyebabnya bisa menimbulkan berbagai gejala di tubuh kita sehingga menghambat aktivitas kita, yaitu mulai dari kepala pening, heartburn, ulu hati, dan sampai kesemutan. Nah, seperti topik yang aku bilang tadi ala Rasulullah, yaitu yang pertama, kita itu makan sedikit tapi sering ya kan, sedikit tapi sering. Nah, yang seperti hadisnya, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Yang kedua, kalau kita udah mau makan siang tuh sekitar, biasanya kan kita Indonesia ya, makan siangnya sekitar jam 12. Nah, setengah jam sebelum kita makan, kita itu makan dulu buah-buahan. Kenapa? Karena buah-buahan ini mengandung serat yang tinggi ya kan, sehingga membantu proses pencernaan kita. Jadi apabila setelah kita makan buah-buahan, setengah jam baru makan nasi, jadi kita setelah makan nasi ini tadi, kita tidak ngantuk biasanya ya. Kebanyakan kita kan makan dulu nasi, makanan berat, nasi, makanan bersantan, sayur. Nah, seperti yang nasi apalah katanya itu kan. Jadi, nggak usah kita sebut nama nasinya ya. Apabila kita memakan itu, pasti kita akan setelah makannya kenyang. Memang kenyang, sedikit aja kita makan nasi ya kenyang. Namun kita pasti ngantuk ya kan. Nah, kenapa? Karena enzim yang ada pada makanan kita tadi tidak mendukung untuk karena apa? Karena pada saat kita tingkat kelapar kita tinggi tadi, makanan yang kita makan tadi tidak mengandung enzim-enzim sehingga kita ngantuk. Nah, mengatasinya, makanlah dulu buah-buahan sebelum makanan berat. Nah, yang berikutnya tuh
pada saat makan hendaklah jangan berbicara, ya kan? Jangan berbicara agar apa? Menghindari tersedak, ya, agar proses masuknya nasi ke mulut lalu ke kerongkongan dan sehingga sampai ke lambung kamu berjalan dengan mulus, sehingga proses pencernaan di lambung tidak terlalu ekstra untuk mencernanya. Nah, dalam mengunyah nasi juga harus benar-benar dalam postur yang lembut, ya kan? Yang berikutnya tuh ketika makan hendaklah mengangkat kaki sebelah, ya kan? Kenapa? Karena dengan mengangkat kaki sebelah membantu proses pencernaan sehingga nasi yang kamu makan mudah masuk ke saluran cerna. Kemudian apabila kamu udah makan tuh, ya kan, jangan makan minum itu tidak boleh. Sehaus apapun kamu, sesusah apapun kamu memasukkan nasi tadi melewati kerongkongan, maka usahakanlah dikunyah lembut, jangan membantu proses air untuk menelannya. Dan kemudian ala Rasulullah ini ada mengajarkan kita untuk berpuasa sunnah Senin dan Kamis. Agar apa? Agar lambung kita itu istirahat sejenak untuk mencerna makanan, ya kan? Dan berikutnya, makanlah makanan yang tidak banyak mengandung minyak, lemak tinggi, dan mengandung tepung-tepungan, ya kan? Goreng-gorengan boleh, cuman ala kadarnya. Itu menurut aku ya semua. Nah, aku kira apabila kita jalankan ini, insya Allah lambung, perut, dan segala yang berhubungan dengan proses pencernaan makanan yang akan dicerna, insya Allah sehat. Nah, untuk kita semua, bantu aku ya agar channel YouTube aku ini berkembang dengan klik like, komen, dan subscribe. Dan aku mohon bagikan juga ke semua teman-teman yang punya medsos atau media sosial. Aku akhiri. Dah. Assalamualaikum.